Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang lebih baik daripada datangnya kabar baik dari ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah, hari ini saya dan ibu-ibu sekalian diberikan kesempatan, mulai dari bangun tidur tadi, kita diberikan kesempatan untuk membuka mata kita kembali, menghirup udara segar, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, sehingga kita dapat berkumpul berada di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, nggak abdol rasanya kalau misalkan saya sudah berbicara panjang lebar ke ibu-ibu sekalian, sementara ibu-ibu sekalian belum kenal dengan saya gitu. Jadi sebelumnya izinkan perkenalkan diri ibu. Perkenalkan, saya Yosa Beatrice Banda. Saya merupakan mahasiswi dari program studi S1 Gizi Universitas Perintis Indonesia. Maksud dan tujuan saya mengajak Bapak Ibu sekalian berkumpul di ruangan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, atau lebih spesifiknya itu kayak kegiatan edukasi atau pembagian pengetahuan yang saya dapatkan selama 5 semester saya berkuliah di Universitas Perintis Indonesia. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih ke ibu-ibu sekalian, baik dari para penjual atau pengelola kantin, ibu guru juga, terus juga para wali murid. Saya ingin tanya nih, kenapa sih kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi itu penting dilakukan sih? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh ibu? Dari wali murid, penjual atau Saya guru. Oh, guru di sekolah ini. Oke. Atas nama siapa? Saya atas nama Santri ya. Oh, iya, boleh. Boleh Bu berikan tanggapannya atas pertanyaan? Ya, Saya silakan. akan menjawab pertanyaan dari Nayosa ini. Mungkin dalam penyuluhan atau pemberian edukasi ini akan memberikan ilmu baru atau pengetahuan baru untuk para guru dan para ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya Bu atas tanggapannya dan pertanyaan yang saya berikan. Nah, sebelum kita masuk, sebenarnya jawaban Ibu tadi sudah sangat bagus ya Bu. Saya berikan apresiasi sih untuk Ibu. Jadi untuk sebelum kita masuk ke tahap inti dari kegiatan penyuluhan ini, mungkin saya izin sebelumnya Bu kembalikan form. Ini sebenarnya untuk mengukur aja dengan pengetahuan Ibu sebelum diberikan edukasi ini. Izin ya Ibu sekalian. Diisinya boleh mulai dari sekarang Bu. Waktunya 5 menit ya Bu. Bagaimana Ibu udah selesai pengerjaan formulirnya? Boleh saya minta dulu? Terima kasih Ibu. Oke, baik Ibu sekalian, sudah mengisi formulir yang saya berikan. Mungkin kita lanjut ke tahap inti dari kegiatan penyuluhan kita. Boleh? Oke. Nah, di sini tema yang saya angkat itu adalah mengubah paradigma kesehatan melalui penerapan gaya hidup sehat di kalangan siswa SD di Kota X. Nah, kira-kira ibu-ibu sekalian, ada yang tahu nggak kenapa sih di tema yang saya angkat ini yang disebutkan itu adalah paradigma kesehatan? Terus kenapa kegiatan itu harus melalui penerapan gaya hidup sehat, dan kenapa juga di kalangan siswa SD di Kota X? Ada yang bisa jawab, Ibu? Mungkin kalau Ibu belum bisa jawab, mungkin sedikit saya jelaskan. Nah, kenapa di sini saya mengangkat tema ini? Karena paradigma itu kayak seperti pandangan paradigma kesehatan. Jadi paradigma kesehatan di masyarakat kita itu, misalnya dari segi gizi, kebetulan karena saya ada mahasiswa gizi, mungkin saya akan lebih tekankan ke gizinya. Jadi dari segi makanan saja, itu masyarakat memandang apa yang mereka makan itu ya baik-baik aja gitu loh. Padahal kalau kita kaji lebih dalam lagi, ya itu sebenarnya mungkin dari cara pengolahannya yang salah, atau mungkin sanitasi ataupun higienitasnya kurang. Nah, itu perlu kita bahas lebih dalam di sini, ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian kenapa melalui penerapan gaya hidup sehat? Karena salah satu bentuk dari paradigma kesehatan itu adalah salahnya dalam penerapan gaya hidup. Sehingga saya perlu tekankan di sini kegiatan pengubahan
penerapan gaya hidup sehat di kalangan siswa SD, karena permasalahan itu lebih banyaknya terjadi di kalangan siswa SD, apalagi anak SD atau anak sekolah itu dalam masa pertumbuhan yang kayak pesat gitu. Boleh slide? Nah, di sini berdasarkan data yang saya dapatkan, yang sudah diberikan oleh dosen saya sebagai salah satu bentuk pengerjaan tugas saya di mata kuliah penyuluhan konsultasi gizi. Nah, di sini permasalahan yang diberikan itu ada 3 data. Yang pertama ada persentase sebanyak 15%, di mana siswa itu tidak terbiasa mencuci tangan sebelum makan. Padahal kita tahu penting sekali untuk kita mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga menggunakan sabun sebelum kita makan agar terhindar tangan kita itu dari kuman. Kemudian untuk yang persentase kedua disusul dengan persentase 5%, yaitu di mana kondisi siswa itu tidak menyikat gigi dengan benar. Dalam artiannya di sini, siswa itu udah menyikat gigi gitu loh, tapi mungkin caranya belum benar sehingga masih ada yang kayak mengalami sakit gigi, berlubang atau dan permasalahan lainnya. Nah, persentase terbesar itu ada di 89%, di mana siswa tidak mempedulikan keamanan makanan jajanan yang mereka konsumsi. Slide boleh. Nah, apa sih yang melatar belakangi sehingga penting sekali buat kegiatan penyuluhan kesehatan gizi ini perlu kita lakukan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya seiring dengan perkembangan bidang teknologi, bisa kita lihat dari setiap tahun itu teknologi itu selalu mengalami perkembangan. Terkhusus lagi untuk teknologi pangan itu membuat muncul berbagai jenis makanan jajanan, terutama di lingkungan sekolah yang masih belum diimbangi dengan pengetahuan dari guru sebagai pemegang kebijakan di sekolah, kemudian para orang tua yang masih belum bisa memberikan edukasi ke anaknya, kemudian juga para penjual jajanan di lingkungan sekolah atau pengelola kantin yang belum bisa mengolah makanan dengan baik. Nah, sehingga itu penting kita berikan edukasi. Nah, di sini sementara untuk kesehatan dan gizi anak itu tidak terlepas dari konsumsi jajanan yang mereka konsumsi sehari-hari di sekolah. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak itu lebih banyak aktivitasnya di sekolah. Bahkan kita kalau yang ada yang program terbaru itu kayak full day dari jam 7 sampai sore. Nah, kita bisa tahu dari waktu pagi sampai sore itu waktu dia tidak bisa banyak di sekolah. Otomatis makanan yang mereka konsumsi itu ya makanan yang mereka dapatkan dari lingkungan sekolah. Sementara kesehatan dan gizi anak itu tidak terlepas dari konsumsi jajanan yang mereka konsumsi sehari-hari di lingkungan sekolah, dengan faktor yang belum menjadi pertimbangan atau belum menjadi prioritas bagi siswa di antara itu higienitas diri, mutu gizi, dan juga aspek keamanan pangan. Oke, kita lihat dari higienitas diri. Higienitas diri maksudnya di sini merujuk ke kondisi tadi, belum terbiasa mencuci tangan sebelum makan, kemudian juga menyikat gigi masih belum benar gitu. Jadi itu masih rendah tingkat higienitas dirinya. Kemudian untuk segi mutu gizi dan aspek keamanan pangan itu memang karena siswa belum mendapatkan edukasi mengenai pentingnya keamanan makanan dan juga kandungan gizi dari makanan yang mereka konsumsi. Sehingga ketika si anak konsumsi makanan yang kurang terjaga keamanan dan higienitasnya baik dari dirinya sendiri ataupun dari penjual, si anak itu akan mengalami permasalahan kesehatan dan gizi. Karena pada dasarnya anak usia sekolah itu membutuhkan asupan gizi yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa normal seperti kita, ibu bapak sekalian. Karena mereka masih dalam masa perkembangan dan perkembangan yang lebih besar lagi. Slide boleh ganti. Nah, untuk mendukung pertumbuhan anak agar lebih optimal, maka asupan yang kita berikan, baik itu dari orang tua ataupun dari lingkungan sekolah itu harus kaya akan gizi, sehat, aman, utuh, dan juga halal. Oleh karena itu, peran orang tua dalam menyiapkan bekal di rumah dan dibawa ke sekolah, edukasi guru melalui kebijakan sekolah, dan makanan yang tersedia di lingkungan sekolah itu harus memenuhi standar keamanan gizi dan memenuhi kaidah gizi seimbang. Untuk itu, orang tua, guru, dan pihak kantin atau para penjual di lingkungan sekolah tidak hanya mempunyai peran dalam menyediakan makanan, tetapi juga menjadi media pembelajaran dalam mengembangkan perilaku sehat. Nah, di sini materi inti yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian adalah mengenai
jajanan anak sekolah gitu. Jadi makanan jajanan anak sekolah itu adalah makanan jajanan atau dalam berbagai bentuk lah makanannya yang berada di lingkungan sekolah, dan itu rata-rata sering atau mungkin dikonsumsi oleh sebagian besar anak di sekolah. Selain pindah. Nah ini dari 6 gambar ini saya rasa ibu-ibu sekalian tidak asing lagi ya. Di sana ada kayak mencinwar atau bakso gitu yang harga 1000-an itu. Ibu-ibu bisa lihat tuh anak-anak pada mantri ya, ibu beli. Kemudian yang kedua ada gambar es. Kalau di tempat ibu ini namanya es apa ya? Kalau di tempat saya ini namanya es lilin. Kalau tempat ibu es lilin juga ya bu. Berarti es lilin ini kalau dilihat ya bagus, cantik gitu. Tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, ini tuh mengandung pewarna ibu sekalian. Jadi kita tuh harus memberikan edukasi ke anak-anak bahwasanya makanan yang mengandung pewarna itu nggak bagus bagi kesehatan. Nah kemudian yang ketiga ada itu minuman sasetan kayak jus, jas jus, nutrisari, pop es, marimas, apalah mereknya yang beragam di pasaran. Nah di sebuah kasus itu saya pernah baca kalau misalkan terjadi di sebuah SD, kalau misalkan mereka itu mengalami keracunan setelah mereka mengkonsumsi minuman sasetan ini, dan itu nggak diketahui secara pasti itu penyebabnya atau enggak gitu. Tapi memang rata-rata siswa itu mengalami keracunan setelah mereka mengkonsumsi minuman sasetan ini. Selanjutnya yang keempat itu ada gambar frozen food yang dijual 1000-an kayak bakso, nugget, apalagi crab stick, cumi apa itu beragam ya bu. Nah itu kan digoreng ya bu ya, digoreng pakai minyak. Habis itu bisa dilihat dari gambarnya nggak ditutup. Apakah itu masih bisa menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita? Nah selanjutnya di sini ada tahu bulat sama soto yang dibumbui pakai bumbu pedas kayak apa ya, cabai atau antaka atau beragam merek lah. Yang kayak bumbu itu kalau penambahan itu kan kayak ada kandungan di bumbu, ada kandungan MSG-nya ya gitu sekalian. Jadi itu kurang bagus juga buat kesehatan, terutama buat anak-anak. Dan yang terakhir ini ada gorengan seharga 1000-an. Gorengan yang sedia itu anak-anaknya ngantri beli, makanannya nggak ditutup, wadahnya juga menggunakan ini cuma dikemas pakai plastik. Jadi kita bisa lah memberikan edukasi atau kayak berbagi pengetahuan yang ibu dapatkan nanti setelah ini ke anak-anaknya. Pindah slide. Oke. Di sini selanjutnya ada jenis makanan jajanan anak sekolah. Jadi apa aja sih jenis makanan yang beredar di lingkungan sekolah gitu? Jadi di sini ada 4 jenis makanan jajanan yang beredar di lingkungan sekolah. Yang pertama ada makanan utama atau yang disebut juga dengan sepingan. Makanan utama ini dikenal dengan istilah makanan berat karena sifatnya yang mengenyangkan atau tahan lama, membuat kita untuk lebih lapar lagi. Contohnya itu kayak yang di lingkungan sekolah ada mie ayam, bakso, bubur ayam, nasi goreng, gado-gado, soto, lontong, ataupun lain-lain. Tapi yang pada umumnya sering kita temukan kalau di lingkungan sekolah itu ya kayak bubur mungkin, nasi goreng, soto sama lontongnya gitu. Selanjutnya untuk yang kedua ada cemilan atau snack, atau juga kalau di istilah gizi kami dibilangnya selingan. Nah jadi selingan ini merupakan makanan yang dikonsumsi di luar makan utama, yaitu bisa bersifat basah ataupun bersifat kering. Kalau cemilan basah itu contohnya ada kayak gorengan, lemper, kue lapis, donat, dan juga jelly. Sedangkan cemilan kering itu ada kayak brodong jagung atau kayak yang istilah modernnya popcorn, keripik, biskuit, kue kering, dan juga permen yang paling sering dikonsumsi oleh anak-anak. Selanjutnya yang ketiga ada minuman. Ini yang saya bilang tadi ada kayak minuman gelas, ada minuman sasetan. Minuman sasetan itu yang kayak di awal saya perlihatkan di ibu sekalian tadi. Kemudian untuk minuman gelas ada yang kayak dijual 1000-an kayak gelas, ale-ale. Itu ale-ale itu tahu ya, berbagai macam periset, penambahan warnanya juga. Jadi kita perlu berikan edukasi, janganlah konsumsi makanan seperti itu. Terus yang keempat ada jajanan buah. Nah ini yang persepsinya agak salah. Kalau buah itu kalau di lingkungan sekolah kan kalau anak-anak masih kayak rata-rata uang jajannya nggak terlalu banyak kan. Jadi mereka sering beli buah yang udah dikondisi dipotong kayak harga 1000-an, 2000-an yang udah bukan dalam bentuk lagi gitu. Jadi kalau misalkan pengolah atau penjual makanan itu misalnya potong buahnya itu pakai pisau yang berkarat gitu. Padahal kan kita tahu kalau misalkan di vitamin itu, di buah itu Bapak Ibu sekalian, itu ada yang namanya vitamin
mineral. Kalau pengolahannya nggak tepat, kayak menggunakan usaha berkarat tadi, itu akan merusak vitamin yang ada di buah tadi. Sehingga ketika kita sering beli buah yang kayak dijual potongan itu, dia cuma makan buah tapi nggak dapat kandungan vitamin dan mineralnya. Oke, next. Nah, setelah saya berbicara panjang lebar, mungkin ibu-ibu juga udah ngantuk, mungkin bosan gitu ya ibu. Masih ada beberapa dikit lagi ibu. Jadi di sini bagaimana sih tips kita sebagai orang tua dalam memberikan memilih khususnya makanan yang aman, sehat dan bergizi bagi anak sekolah. Oke, next. Nah, di sini peran kita sebagai orang dewasa. Yang pertama itu kita perlu mengenali jenis makanan yang akan kita berikan atau dikonsumsi oleh anak-anak. Yang pertama itu kita lihat dari makanannya itu warnanya tidak mencolok. Makanan yang kita beli itu warnanya tidak mencolok. Kemudian bentukannya juga tidak terlalu kenyal. Karena biasanya makanan yang bentukannya lebih kenyal itu kayak bisa dikatakan mengandung formalin. Nah, kemudian yang ketiga tidak mengandung bahan pengawet. Yang keempat, makanan atau minuman itu tidak menunjukkan kondisi basi atau kadaluarsa. Sehingga kita penting di sini ibu harus bisa nih gimana cara baca kayak kalau misalkan makanan dalam bentuk kemasan, ibu-ibu bisa tuh tengok, jangan asal beli aja, kita tengok dulu. Nah, yang ketiga, yang keempat itu ada makanan atau minuman yang itu tidak menunjukkan kondisi yang sudah basi atau kadaluarsa. Nah, hal ini penting untuk saya berikan ke ibu sekalian supaya ibu-ibu bisa nanti setelah melaksanakan mengikuti kegiatan edukasi ini bisa kayak kalau beli makanan perlu pertimbangan lagi, kayak bisa baca nggak cuma komposisi ataupun kandungan gizi dari makanannya, ini catatan untuk makanan yang dikemas dengan kemasan. Tapi ibu-ibu yang paling penting itu baca kapan tanggal expired dari si produk yang akan kita berikan kepada anak kita. Yang kedua adalah dengan menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan ini dapat kita lakukan dengan mencuci tangan sebelum makan atau sebelum melakukan proses pengolahan makanan lebih lanjut. Next. Nah, di sini yang paling penting yang bisa ibu bawa nanti pulang dari sini kayak diberikan edukasi ke anaknya. Jadi di sini kita adalah melakukan proses pembacaan label. Dari mana cara membaca label? Itu kita lihat ini misalkan ada produk kemasan ibu, ini ada produk susu. Jadi ini kan banyak nih, ada nama pangannya, apanya, ini ada 8 jenis. Yang paling penting ibu-ibu baca ketika membeli pangan atau makanan yang sudah dikemas itu adalah kenali dulu nama produknya apa. Ketahui dulu nama produknya apa, produk yang kita beli. Terus yang kedua, kita harus tahu berat bersihnya atau kayak satuan gram ini berapa. Oke. Terus yang ketiga, kita lihat kandungan informasi nilai gizi, dan yang terakhir itu ada tanggal expiry. Itu beberapa poin penting yang bisa ibu lihat ketika ingin membeli produk yang dikemas. Oke, selanjutnya di sini ini adalah kalau misalkan untuk informasi nilai gizi, kalau kita perbesar, kita kaji lebih dalam lagi. Nah, ini apa aja yang ada di informasi nilai gizi itu ada kayak takaran ukuran sajinya, kemudian ada kandungan energinya, nah kemudian ada kayak kandungan protein, karbohidrat dan juga zat-zat gizi lainnya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih peran kita sebagai orang tua, guru ataupun penjual atau pengelola di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana peran kita dalam menyediakan dan menjaga keamanan makanan di lingkungan sekolah? Yang pertama kita lihat dari peran orang tua. Peran orang tua itu nggak cuma sekedar menyediakan atau memberikan makanan yang disukai oleh anak-anak, kemudian juga menarik. Nah, selain itu, peran orang tua itu juga harus mengajarkan anak dalam memilih makanan yang aman dan bergizi untuk mereka konsumsi. Untuk lebih detailnya, peran orang tua itu yang pertama adalah membiasakan anak untuk sarapan sebelum mereka berangkat ke sekolah. Kira-kira di sini ibu-ibu udah punya anak kan? Nah, anaknya sarapan nggak sebelum berangkat ke sekolah? Oh, berarti nggak rutin ya ibu ya? Nah, itu
sarapan terus. Oke, alhamdulillah bagus. Ibu? Kadang enggak sih. Oh, berarti masih belum tentu mungkin ya, Ibu? Keluarganya sibuk. Oh iya, kalau ibu kan iya sibuk, soalnya ibu kan guru, Ibu. Tapi tetap aja kalau misalkan kita nggak boleh mengabaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua, karena anak itu kan milik kita. Masya Allah. Oke, di sini lanjut ya, Ibu. Jadi untuk poin pertama itu kita membiasakan anak sarapan sebelum mereka berangkat ke sekolah, karena sarapan pagi itu memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada si anak. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwasanya ada perbedaan konsentrasi belajar anak yang sarapan sebelum mereka berangkat ke sekolah dengan anak yang belum sarapan atau tidak sarapan. Nah, jadi selanjutnya yang kedua itu adalah menyediakan bekal. Kalau misalkan anak kita itu melewati waktu sarapan di rumah, mungkin kita bisa antisipasi dengan memberikan atau membawakan bekal sebelum mereka berangkat ke sekolah. Yang ketiga itu adalah menerapkan dan memberikan contoh. Jadi kita tuh nggak cuma menyampaikan apa yang ibu dapatkan di sini ke anak di rumah, tapi kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa mulai dari diri kita sendiri, ketika kita berikan contoh ke orang mau ngikutin. Tapi kalau misalkan kita cuma bilang aja, nyampein aja informasinya, tapi kita sendiri nggak menerapkan ke diri kita, itu kayak bakal lebih sulit untuk diterapkan ke orang lain gitu. Oke, next. Nah, yang kedua di sini ada peran guru. Peran guru ini sebenarnya ini lebih terkhusus ibu ya, karena ibu adalah salah satu guru di sekolah ini. Jadi ibu kalau misalkan guru itu walaupun dia pengen melakukan yang namanya kayak edukasi gizi buat anak, tapi itu harus juga ditunjang oleh kebijakan kepala sekolah, karena kan mereka bukan pemegang kekuasaan tertinggi ya di sekolah, jadi kayak harus melewati proses kebijakan di kepala sekolah. Nah, sehingga tuntutannya itu lebih ke kepala sekolah sih. Jadi di sini ibu mungkin untuk peran guru yang pertama, kita sebagai guru perlu melakukan pengawasan terhadap makanan jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita yang mereka bawa ke sekolah. Terus yang kedua, mereka beli lagi. Terus yang kedua, sebagai guru kita harus memotivasi siswa seperti mengajak mereka makan siang bersama, kemudian membawa bekal bersama juga. Yang ketiga, itu memberikan kesempatan kepada siswa. Misalkan kayak yang saya bilang di awal, siswanya itu tidak sarapan di rumah atau lewat waktu sarapan, ibu-ibu bisa memberikan sedikit dispensasi waktu, mungkin memberikan waktu untuk mereka bisa sarapan, biar mereka lebih fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Terus yang keempat itu memonitor siswa. Jadi kita kayak mengadakan program nih, diwajibkan setiap siswa itu bawa bekal di sekolah. Jadi kalau seandainya ada siswa yang nggak bawa bekal, mungkin ibu bisa layangkan surat ke orang tuanya, apa sih permasalahan kok anaknya nggak dibawain bekal gitu. Yang kelima itu memberikan pengertian dan pengetahuan kepada siswa mengenai cara memilih jajanan yang sehat dan aman untuk konsumsi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ibu balik dari sini mungkin bisa berikan edukasinya ke anak-anaknya. Tapi kalau guru yang memberikan itu bakal lebih efektif saya rasa. Yang terakhir itu adalah memberikan edukasi kepada orang tua. Jadi mungkin meskipun orang tua hadir di sini, mungkin penyampaian saya masih kurang, mungkin bisa dilengkapi dengan penambahan dari ibu guru. Oke, next. Selanjutnya itu adalah peran pengelola kantin atau penjual lingkungan sekolah. Yang pertama itu tentu dengan memperhatikan kebersihan peralatan pengolah dan peralatan penyajian untuk makanan. Yang kedua itu wajib menyediakan atau menjual makanan jajanan yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga itu adalah memonitor seluruh kegiatan dalam rangka penyediaan makanan jajanan yang sesuai dengan standar keamanan pangan. Yang keempat itu ada memonitor seluruh kegiatan dalam rangka penyediaan makanan jajanan yang sesuai. Yang kelima itu ada memperhatikan kebersihan fasilitas seperti yang saya bilang tadi, kayak dari tempat pengolahan, tempat penyajian, ataupun tempat atau ruangan tempat makan harus bersih. Yang keenam itu adalah dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan pengelola makanan. Jadi kalau misalkan pengelola yang tukang masaknya itu lagi kurang fit atau kurang sehat, itu mungkin kita perlu pertimbangkan dengan mengganti untuk proses pengolahan dengan mengganti orangnya gitu. Next. Nah, ini penerapan kantin dan jajanan di sekolah itu dapat dilakukan melalui 4 pilar. Yang pertama ada komitmen dan manajemen, kemudian ada sumber daya manusia, yang ketiga ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada mutu pangan.
Next. Nah, untuk komponen yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, adalah pemimpin dan manajemen sekolah. Hal ini adalah keterlibatan kepala sekolah sebagai pemimpin di lingkungan sekolah untuk menunjang atau lebih memperhatikan kondisi kantin di sekolah mereka. Yang kedua itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap pengelola kantin dalam menjadikan makanan terhadap anak. Next. Yang ketiga itu ada sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana ini meliputi kebersihan peralatan dan lingkungan alat-alat yang digunakan selama proses pengolahan dan penyajian makanan. Yang keempat itu ada mutu pangan. Mutu pangan itu makanan atau pangan yang belum diolah yang akan kita sajikan ke anak yang membeli di lingkungan sekolah itu harus melewati proses yang namanya ada kayak apa ya? Jadi standar itu kayak udah ditetapin oleh sekolah, misalkan kayak makanan itu harus aman, sehat, bergizi. Jadi kayak ada pengecekan secara rutin dari pihak sekolah ke kantinnya supaya makanan yang mereka konsumsi aman dan tetap bergizi. Next. Nah, di sini lanjut dari permasalahan tangan tadi, kita lanjut ke cuci tangan dan sikat gigi yang benar. Jadi kenapa sih Ibu cuci tangan dan sikat gigi itu penting gitu? Apa sih keterkaitannya dengan masalah gizi tadi? Jadi kalau misalkan kita udah mampu dari segi makanan tadi kita udah mampu memenuhi makanan yang aman, sehat, bergizi. Tapi kalau misalkan tidak diimbangi dengan higienitas ataupun sanitasi diri, kemudian juga kayak menyikat gigi dan cuci tangan, itu juga akan menimbulkan masalah kesehatan dan gizi. Seperti contohnya di sini cuci tangan sebelum makan. Kenapa sih penting? Jadi mencuci tangan itu, apalagi dianjurkannya itu menggunakan sabun dan juga menggunakan air mengalir. Karena dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, itu dapat menghilangkan kuman dan bakteri yang mungkin saja menempel di tangan kita. Nah, seterusnya di sini ada menyikat gigi dengan benar. Kebanyakan dari kita itu sudah melakukan kegiatan menyikat gigi, tapi masih dengan cara yang belum benar. Nah, bagaimana cara kita menyikat gigi dengan benar supaya sisa-sisa makanan yang kita makan itu tidak lagi menempel di gigi dan supaya tidak menimbulkan permasalahan kayak gigi berlubang, sakit gigi dan segala macam masalah yang berkaitan dengan gigi. Next. Nah, di sini mungkin saya sedikit sajikan video bagaimana sih cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Boleh kita? Nah, Ibu-ibu, ini ada video bagaimana cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Bisa kita simak. Habis ini mungkin kita bisa praktekkan bersama bagaimana cara menyikat gigi dengan benar. Oke, mungkin ada ibu yang bisa bantu saya bagaimana sih cara praktiknya gitu. Ada yang mau? Boleh mungkin saya ibu mau ikut? Mungkin cara sikat gigi itu, jadi ini anggap sikat gigi karena saya nggak bawa sikat gigi yang aslinya. Jadi untuk sikat gigi, kita sikat gigi bagian depan dulu. Jadi bukan kayak gini, tapi muter supaya semua yang kayak mungkin nempel di gusi juga bisa dibersihkan. Begitupun ke sebagian kiri dan juga kanan itu diputar, kemudian bagian dalam baru bagian luar. Kira-kira bisa ya Ibu? Oke, next ke video berikutnya. Nah, di sini ada video cara cuci tangan nih baik dan benar. Kalau biasanya kita cuci tangan mungkin cuma kayak diguyur aja ya Ibu, nggak pakai sabun, cuma diguyur kita langsung makan gitu. Nah, caranya itu kayak gini Ibu. Nah, kita jangan lupa dibasahin dulu pakai air, dikasih sabun. Nah, habis itu kita gosok punggung tangan kiri kanan. Yang keempat itu gini, ini Ibu. Nah, buka ibu jari. Nah, ini. Nah, baru kita bilas. Jadi ibu-ibu sekalian, dari video cuci tangan ini ada 6 langkah yang perlu kita lakukan ketika kita menggunakan sabun dan juga menggunakan air. Oke, stop.
jadi waktu cuci tangan itu selama 20 sampai 30 detik Ibu sekalian. Mungkin setelah ini Ibu bisa ajarkan anaknya ya bagaimana cara menyikat gigi dan juga mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, next. Oke. Jadi ibu-ibu sekalian, kita udah berada di penghujung kegiatan. Sebelum saya menutupnya, mungkin saya mau bagi lagi sedikit form yang perlu diisi lagi ya ibu-ibu. Maaf sebelumnya ya Bu. Isinya 5 menit dari sekarang ibu. Udah selesai ibu? Saya ada lagi ya Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, jadi sebelum saya menutup kegiatan penjualan kita pada pagi hari ini, saya sedikit berbagi mengenai sebuah kata motivasi yang pernah saya baca Ibu. Jadi sebuah kata motivasi tentang gizi ini adalah di sini dikatakan kalau misalkan memberikan gizi yang baik pada anak itu seperti memberikan bahan bakar terbaik untuk pesawat kecil yang akan membawa mereka terbang tinggi ke dalam eksplorasi kehidupan, sehingga mereka dapat tumbuh, belajar dan bersinar seperti bintang di langit yang penuh potensi. Oke, next. Oke, mungkin dari ini ya Ibu. Dan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah bisa hadir, sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.